Diam-diam mengejutkan, Su-35 Rusia dan C-10 Cina masuk meja negosiasi Indonesia. Siapa sangka di tengah panasnya situasi geopolitik dunia, Indonesia justru sedang menyusun langkah besar di balik layar. Bukan cuma satu tapi dua jet tempur mematikan Su-35 dari Rusia dan C-10C dari Cina dilaporkan masuk tahap negosiasi lanjutan untuk memperkuat langit Nusantara. Ini bukan rumor biasa, pembicaraan soal dua jet tempur ini ternyata masih terus berjalan di balik meja perundingan, dan kalau negosiasi ini berhasil, bisa dibilang ini akan jadi salah satu manuver pertahanan udara paling mengejutkan yang pernah kita lakukan. Walau sempat terdengar redup, pembicaraan soal Su-35 Flanker E ternyata belum benar-benar mati. Jet tempur ini dikenal sebagai salah satu pesawat paling mematikan di langit. Mesinnya bertenaga besar, bisa super manuver di udara, dan sistem radar Irbis E-nya mampu mendeteksi puluhan target sekaligus. Masalahnya dulu yaitu tekanan embargo plus dinamika politik internasional bikin negosiasinya tersendat. Tapi kabarnya pihak Rusia sekarang mulai membuka opsi kerjasama baru yang lebih fleksibel. Bahkan ada kemungkinan teknologi tertentu bisa dipindah dan perakitannya dilakukan sebagian di dalam negeri. Di sisi lain, ada C-10C, jet tempur satu ini adalah andalan baru militer Cina, ringan, lincah, punya radar AESA, bisa bawa rudal jarak jauh, dan sudah battle test di latihan gabungan dan patroli intensif. Cina juga katanya menawarkan paket kerjasama teknologi yang cukup dalam, bahkan termasuk pelatihan teknis, peluang produksi lokal, sampai opsi pemeliharaan jangka panjang di Indonesia. Dan dari segi harga, C-10C bisa dibilang lebih terjangkau dibandingkan Su-35 atau jet-jet barat seperti F-15X dan Rafale. Yang bikin banyak pengamat terkejut adalah kemungkinan bahwa Indonesia tidak harus memilih salah satu. Ada wacana bahwa kita bisa mengambil keduanya sekaligus, tentunya dalam jumlah skuadron terbatas. Bayangkan, Su-35 jadi jet tempur superioritas udara jarak jauh, dan C-10C jadi jet tempur multi role untuk serangan presisi dan patroli cepat. Dua-duanya saling melengkapi dan pastinya bikin sistem pertahanan udara kita jauh lebih kompleks dan kuat. Alasannya cukup masuk akal. Kita sudah pernah merasakan susahnya terlalu bergantung pada satu sumber senjata. Kalau kena embargo, suku cadang macet, pelatihan berhenti, kita jadi repot sendiri. Makanya pendekatan ke Rusia dan Cina ini dinilai sebagai langkah diversifikasi agar sistem pertahanan kita lebih fleksibel dan mandiri. Apalagi dua negara ini memang menawarkan paket kerjasama yang bisa memperkuat industri pertahanan dalam negeri, sesuatu yang penting untuk jangka panjang. Jadi meskipun belum ada pengumuman resmi, sinyal-sinyal ke arah situ makin kuat. Indonesia sedang memainkan kartu besar dengan negosiasi dua jet tempur dari dua negara yang sangat berbeda. Kalau langkah ini berhasil, maka ke depan TNI AU akan punya kombinasi kekuatan udara yang benar-benar mengesankan, dan bukan cuma untuk gaya-gayaan di parade militer, tapi buat menjaga kedaulatan langit Nusantara yang makin ramai oleh kepentingan asing. Itu dia update panas dari dunia alutsista langsung dari balik layar negosiasi besar Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ala Militer biar kamu nggak ketinggalan perkembangan terbaru soal jet tempur, kapal perang, dan alutsista canggih lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, langit Indonesia bukan untuk ditawar tapi untuk dijaga.